ada teman-teman semua? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Pasti teman-teman pengen belajar fisika ya? Nah, teman-teman ketemu nih dengan Kak Ismatin. Kak Ismatin di sini akan membahas tentang hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Nah, sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih kalau dahulu ada kepercayaan yang disebut dengan geosentris, di mana orang-orang mempercayai bahwa matahari serta planet-planet lain mengelilingi bumi, dan bumi sebagai pusat tata surya. Seiring berjalannya waktu, muncullah pandangan baru yang disebut dengan heliosentris, di mana orang-orang berpandangan bahwa matahari sebagai pusat tata surya dan bumi mengelilingi matahari. Nah, dalam kepercayaan heliosentris, orang-orang berpandangan bahwa bumi mengelilingi matahari dengan lintasan lingkaran. Sehingga muncullah pandangan yang disebut dengan hukum Kepler 1. Nah, hukum Kepler 1 menyatakan bahwa planet bergerak dengan lintasan elips dan matahari berada di salah satu fokusnya. Nah, teman-teman semua, untuk memahami pernyataan dari hukum Kepler ke-1 ini, mari kita lihat gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan bentuk dari elips, di mana terdapat 2 titik fokus yang ketika lintasan terpanjang ditarik kita sebut dengan sumbu mayor. Kemudian yang tegak lurus dengan sumbu mayor kita sebut dengan sumbu minor. Teman-teman, lalu bagaimana dengan planet yang bergerak dengan lintasan lingkaran? Nah, sebenarnya lingkaran juga sama adalah bentuk elips, di mana secara kebetulan titik fokusnya bertemu atau bertemu di satu titik yang sama, sehingga lingkaran pun bisa disebut dengan elips. Nah, teman-teman, lalu bagaimana sih dengan bumi kita? Nah, bumi kita yang mengitari matahari ternyata bentuknya hampir bulat gitu, atau hampir berbentuk lingkaran gitu. Namun masih tetap disebut dengan bentuk elips karena bahasanya atau katanya lebih universal, karena lingkaran pun masuk ke dalam bentuk elips seperti itu. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas hukum Kepler yang kedua, di mana hukum Kepler yang kedua menyatakan bahwa garis yang menghubungkan setiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dengan waktu yang sama. Oke, untuk memahami pernyataan tersebut, kita anggap bahwa planet berada pada titik S0 yang bergerak ke titik S1, kemudian menyapu yang kita lambangkan dengan huruf A. Di sisi lain, planet bergerak pada titik S2 menuju titik S3 dan menyapu luasan dengan kita kasih lambang huruf A. Dan di sisi lain, planet bergerak dari titik S4 menuju titik S5, kemudian menyapu luasan dengan kita anggap sebagai huruf A. Nah, teman-teman, karena planet tersebut bergerak dengan selang waktu yang sama, maka luasan yang disapu pun akan sama. Itu yang dimaksud dengan hukum Kepler yang kedua.